Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Muhammad Nur Imam dalam video praktikum struktur data. Pada pertemuan kelima ini, kita akan membahas materi tentang function. Tetapi sebelum kita masuk ke materinya, kita akan mereview kembali materi pada pertemuan sebelumnya atau pada pertemuan keempat. Pada pertemuan keempat, kita telah mempelajari materi tentang pointer. Apabila kalian masih kurang paham dengan materi tentang pointer, kalian dapat melihat kembali videonya dengan cara mengklik link yang ada di deskripsi atau link yang ada di pojok kanan atas. Oke, sekarang kita akan langsung masuk ke materinya. Pada materi pertemuan 5 ini, kita akan mempelajari materi tentang function dengan submateri struktur fungsi, parameter fungsi, pernyataan return, variabel pada fungsi, pointer sebagai argumen pada fungsi. Oke, sekarang kita akan langsung masuk ke materinya. Oke, untuk pertemuan 5 ini kita akan membahas tentang fungsi atau function. Fungsi atau function adalah sekumpulan perintah yang dapat menerima argumen input dan dia juga dapat memberikan hasil atau output yang berupa nilai ataupun sebuah hasil dari operasi yang sudah kita lakukan. Struktur fungsi. Deklarasi fungsi itu berbeda dengan definisi fungsi. Kalau deklarasi fungsi adalah judul fungsi yang sederhana yang diakhiri dengan tanda semikolon atau tanda titik koma, atau sering juga disebut dengan prototipe fungsi. Sedangkan definisi fungsi adalah fungsi yang lengkap, terdiri dari judul dan isinya. Suatu deklarasi fungsi disebut juga sebagai prototipe fungsi. Parameter pada fungsi. Terdapat dua jenis parameter pada fungsi, yaitu yang pertama adalah parameter formal dan kedua adalah parameter aktual. Cara melewatkan suatu parameter dari parameter aktual ke dalam parameter formal dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pertama pemanggilan secara nilai atau call by value, kedua pemanggilan secara referensi atau call by reference. Selanjutnya pernyataan return. Pernyataan return itu ada dua ya, pernyataan return yang tanda kurung biasa dan juga tanda kurung yang kotak. Pernyataan return yang tanda kurung biasa digunakan untuk mengirimkan nilai dari suatu fungsi kepada fungsi lain yang memanggilnya. Sedangkan untuk pernyataan return yang kotak, itu pernyataan return yang diikuti oleh argumen yang berupa nilai. Nilainya itu yang akan dikirimkan. Oke, selanjutnya variabel pada fungsi. Penggolongan variabel berdasarkan kelas penyimpanannya atau storage class dibagi menjadi tiga, yaitu pertama variabel lokal, kedua variabel eksternal atau global, ketiga variabel statis. Terakhir, pointer sebagai argumen pada fungsi. Pointer bisa digunakan sebagai argumen fungsi jika nilai argumen yang dimasukkan itu dimaksudkan untuk diubah di dalam fungsi. Hal ini dilakukan dengan cara menambahkan operator dan lambang dan di depan argumen pada parameter aktual dan operator dengan lambang bintang di depan argumen pada parameter formal. Oke, seperti itu untuk materi pertemuan 5. Sekarang kita akan langsung masuk saja ke codingannya ya. Oke, untuk pertemuan kelima ini, pertama kita akan membuat program fungsi dengan call by value. Sebelumnya saya di sini sudah membuka C++ dan juga filenya sudah saya kasih nama 5.1 ya. Oke, sekarang kita akan langsung mulai ke codingannya. Oke, seperti ini codingannya. Sekarang kita akan langsung compile and run ya. Oke, di sini kesalahan pertama di iostream ya.
Di Ostream ini .h nya itu kita hapus karena kalau pakai .h itu untuk versi lama. Selanjutnya di sini dia nggak usah pakai int lagi, jadi int a sama dengan 8, b nggak usah int a int b. Oke, selanjutnya di cout. Kalau cout nggak kebaca, kalian tambahin using namespace std. Oke, untuk hasilnya seperti ini. Ini saya juga kurang tahu kenapa hasilnya dia sama, karena ini kita ngikutin dari modul ya. Kalau kalian mau hasilnya beda juga, kalian sebenarnya kalau nggak mau ribet kayak tinggal ubah di sini, yang A diubah jadi B, dan setelah ditukar ya, yang B ganti jadi A. Sudah itu compile and run lagi, maka hasilnya berubah. Oke, untuk codingan pertama seperti itu. Sekarang kita akan langsung masuk ke codingan selanjutnya atau ke codingan yang kedua. Pertama kita bikin dulu folder baru. Di codingan kedua ini kita membuat program fungsi dengan call by reference. Oke, sekarang kita akan langsung mulai saja codingannya. Oke, untuk codingan yang kedua seperti ini, kita akan langsung compile and run dan kita kasih nama 5.2. Oke, streamnya salah seperti sebelumnya. Selanjutnya cout tidak terbaca, kita tambah using namespace. Oke, untuk codingan yang kedua ini hasilnya seperti ini. Jadi nilai A dan B sebelum diubah 8 dan minus 5, setelah diubah minus 5 dan 8. Oke, sekarang kita akan langsung masuk ke codingan ketiga. Kita bikin file baru lagi. Sesudah itu kita akan membuat program fungsi dengan pernyataan return. Oke, kita akan langsung buat saja codingannya ya.
Oke, untuk codingannya seperti ini. Sekarang kita akan langsung compile and run. Kita beri nama 5.3. Oke, kesalahan pertama di IOStream dan kedua di cout ya. Ini kita kasih using namespace std. Oke, di sini nilai A itu 8, nilai B 12, nilai C adalah minus 5. Dengan nilai terbesar adalah 12, yaitu nilai B. Oke, untuk codingan ketiga seperti ini. Sekarang kita akan langsung masuk ke codingan selanjutnya atau codingan keempat. Di codingan keempat ini kita diminta untuk membuat program fungsi dengan argumen fungsi dengan call by reference. Oke, sekarang kita akan langsung mulai saja membuat programnya ya. Kita buat. Oke, untuk codingan yang keempat seperti ini, kita akan langsung compile and run. Kita beri nama 5.4 ya. Kesalahan di IOStream seperti sebelumnya kita hapus .h-nya. Oke, cout. Oke, untuk hasil codingannya seperti ini. Nilai A dan B sebelum ditukar adalah 8 dan minus 5, dan nilai A dan B setelah ditukar adalah 5, minus 5 dan 8. Oke, sekarang untuk codingan yang kelima, kita akan membuat program array satu dimensi sebagai argumen fungsi. Sekarang kita akan langsung mulai saja codingannya ya.
Oke, untuk codingannya seperti ini. Sekarang kita akan langsung compile and run ya. Sini kita compile and run, kita kasih nama 5.5. Oke, kesalahan pertama di IOStream. IOManip ini .h juga kita hapus ya, karena itu versi lama. Void jumlah, oh ini kurang float, bukan void. Cout tidak terbaca, kita tambah using namespace std. Void cetak int nilai. Oke, ini salah penulisan. Oke, kalau kayak gini, pertama di sini kita tambahin dulu cin m sini sini misal kita masukin 5 elemen, angkanya ini asal aja. Oke, untuk 5.5 atau codingan kelima pada pertemuan 5 seperti ini hasilnya. Sekarang kita akan lanjut ke codingan selanjutnya. Kita akan membuat program struktur sebagai argumen fungsi lagi ya. Oke, kita akan langsung mulai saja codingannya. Oke, codingannya seperti ini. Sekarang kita akan langsung compile and run. Di sini kita kasih nama 5.6. Oke, IOStream di sini masih salah. Cout tidak terbaca, kita tambah using namespace. Space std. Oke, membaca adalah anggota struktur name. Ini kita angka acak aja. Nama kita, alamat Jakarta, umur 20. Mencetak nilai name, nama, alamat, dan umur. Oke, seperti ini untuk codingan yang terakhir ya. Untuk codingan tentang program struktur sebagai argumen fungsi. Oke, sekian untuk pertemuan kali ini. Apabila kalian masih kurang paham dengan materinya, kalian dapat mengulang-ulang kembali video materi pertemuan kali ini. Atau kalian juga dapat bertanya kepada dosen yang mengampu
praktikum struktur data kalian. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa pada video selanjutnya.